Selamat sore semuanya. Sore semua. Selamat malam juga buat yang di Papua. Terima kasih atas perkenalannya dari Hendra dan Mika. Kita pun merasa sangat terhormat dikenalkan oleh kalian. Mika nggak tahu aja drama kita ya. Drama Belum kita, nonton dia drama kita. drama Korea. Episodenya banyak. Thank you udah diperkenalkan ya. Terus terang hari ini sangat semangat, sangat terhormat bisa berbagi pengalaman kita, pernikahan kita dengan kita semua di seluruh Nusantara. Sebuah apa ya namanya, sebuah kehormatan benar-benar ya. Dan saya berharap apa yang kita bagikan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua juga di sini. Oke, saya share screen dulu ya ke kita semua di sini. Oke, alright. Tema yang dikasih adalah antara aku dan kamu ya. Tiap kali lihat ini, saya bersyukur bukan antara aku, kamu, dan dia. Cukup antara aku dan kamu. Waktu panitia kasih ini saya juga ingat lagunya Niji ya. Kau dan aku. Lumayan lah ya. Selalu untuk selamanya. Kenapa? Karena waktu kita menikahi pasangan kita, saya percaya ya waktu kita buat janji, keinginan kita itu untuk bisa menikmati hubungan kita itu selama-lamanya, betul tidak? Bukan untuk cuman sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, tapi untuk bisa selamanya. Nah, cuma dalam perjalanan saya tahu juga ya kadang-kadang dengan segala konflik dan tantangan yang ada ya kita jadi kadang-kadang bisa jadi ragu, ini benar gak nih bisa selamanya, atau kita mulai mempertanyakan bisa nggak nih jadi bagus selamanya, atau ada kita di sini bahkan mulai kehilangan pengharapan ya karena kita melihat pernikahan kita kok kayak begini gitu loh ya, dan kita nggak percaya bahwa kita bisa untuk selamanya. Kita mulai bertanya apa mungkin, apa bisa. Ada juga yang mulai mikir, kita nikah dengan yang tepat bukan ya? Ya, jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul karena hal-hal yang kita hadapi. Belum lagi kita dikelilingi oleh orang-orang di sekeliling kita yang juga pernikahannya juga nggak jelas ya. Kemarin saya spend time sama satu brother, aduh lucu banget brother ini, dia udah usianya udah 30 lebih hampir 40, dia masih single dan dia cerita pengalaman dia kenapa dia sempat pesimis dengan namanya pernikahan. Dia ini sudah menjadi 8 kali, 8 kali menjadi best man, 8 kali best man ya. Dan dari 8 pernikahan yang dimana dia jadi best man, 5 sudah cerai. Oke, jadi dia mulai tidak percaya. Dia mulai berpikir, apa ini pernikahan? Saya harus meyakinkan dia bahwa bisa dalam kerajaan Tuhan. Amin. Terus juga kita juga mungkin saat ini lagi dihebohkan cerita tentang Bill dan Melinda Gates ya, yang udah 27 tahun menikah, yang udah senior banget ya, kok masih bisa cerai kayaknya ya. Jadi kita mulai ragu, kok bisa ya, apa bisa nggak ya. Nah, terus terang brothers sisters, kita berdua pun ya mengalami masa-masa seperti itu ya. Kita berdua mengalami masa-masa sulit juga, kita berdua juga mengalami masa-masa kita sempat ragu juga. Tapi hari ini kita berdua bisa katakan kita menikmati hubungan tersebut. Dan kita mau terus percaya bahwa apa yang Tuhan sudah persatukan, ini kita bisa nikmati selamanya. Oke, hari ini saya mengajak kita untuk belajar 3 hal. Oke, ini caranya gimana? Oke, di sini kayaknya. Oke, ini udah dikenalkan tadi, ini keluarga kecil saya. Ya, Carla 20 tahun, anak Andrea 12 tahun. Oke, dan kita sudah menikah 24 tahun. Oke, nah ada 3 hal yang saya percaya bisa membantu ya kita di sini, atau apa yang diperlukan antara suami dan istri di dalam kita bisa terus punya hubungan di mana kita bisa nikmati ya sebagai pasangan. Yang saya percaya pertama kita harus punya yang namanya cita ya, yaitu common goals ya, tujuan yang sama, visi yang sama. Yang kedua adalah cinta. Kita perlu punya komitmen satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita perlu punya cerita satu dengan yang lainnya, yaitu komunikasi. Jadi antara aku dan kamu jangan ada si dia. Antara aku dan kamu harus ada cita, cinta, dan cerita. Jadi hal yang pertama adalah hal yang pertama adalah cita atau common goals. Mari kita kembali kepada firman Tuhan di awal ketika pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan.
Oke, Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Waktu Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan punya rancangan untuk memberikan pasangan yang sepadan dengan Adam. Karena Tuhan sudah punya pikiran bagaimana bisa membuat ya hubungan itu bisa menjadi lebih Adam itu bisa menjadi lebih baik dengan sebuah hubungan. Kemudian Tuhan lanjut di ayat yang ke-9 kejauhan. Kok malah ini? Sorry. Di ayat ke-19 yang dikatakan, ya, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Karena Adam sudah tahu bagaimana Tuhan rancangkan untuk dia adalah ada pasangan yang sepadan, dia tidak sembarangan memilih. Ya, dari semua yang Tuhan telah ciptakan, Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Dan saya bersyukur untuk itu. Amin. Nah, kemudian dia lanjut di ayat 21 sampai 23. Oke, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ketika Adam melihat Hawa, dia langsung semangat, amin. Dan melihat bahwa inilah pasangan yang sepadan dengan dia. Praise God. Amin, brothers. Oke. Oke, apa yang membuat Adam ya tidak sembarangan memilih pasangan? Saya ulang lagi, apa yang membuat Adam tidak sembarangan memilih pasangan, brothers sisters? Karena dia sudah tahu pasangan seperti apa yang dia mau atau yang Tuhan sudah rancangkan buat dia. Yaitu pasangan sepadan dengan dia, pasangan yang dapat menjadi penolong bagi dia, pasangan yang dapat melengkapi dia. Bayangkan kalau dia tidak tahu apa yang dia mau. Bayangkan hari ini kalau dia tidak punya bayangan pasangan seperti apa yang dia butuhkan. Dia pasti akan terima apa saja untuk jadi pasangannya. Dia pasti akan settle for less. Betul ya? Bayangkan kalau hari ini dia settle for less. Mungkin pasangan kita hari ini adalah si monkey dan si doggy. Dan saya bersyukur hari ini Adam tidak settle for less. Oke? Apa yang kita bisa belajar dari Adam, brothers and sisters? Sangat penting hari ini untuk kita tahu apa yang kita mau capai dalam kehidupan kita. Kita harus ada goal, ya. Kita harus ada visi. Termasuk apa yang kita mau capai dan lihat dalam hubungan pernikahan kita. Oke? Jika kita tidak ada goal yang jelas, tidak ada visi yang jelas, kita tidak tahu hubungan pernikahan seperti apa yang kita akan bangun. Pertanyaannya, brothers sisters, hari ini sebagai pasangan menikah, kita punya nggak visi yang jelas untuk pernikahan kita? Goal yang jelas, oke? Impian yang jelas untuk hubungan kita sebagai suami dan istri. Apakah cita-cita kita sebagai suami dan istri, sebagai satu couple? Tujuan daripada hubungan pernikahan kita. Hubungan seperti apa yang kita mau bangun hari ini, brothers sisters? Penting sekali hari ini kita mengerti, oke? Yang namanya kita perlu punya destination. Kita perlu tahu apa yang kita mau tuju atau kemana kita mau tuju. Ya, dari sana baru tahu kita mau mengarah kemana. Ya, dan baru kita bisa buat keputusan-keputusan yang tepat setiap harinya. Ya, kalau kita nggak ada bayangan pernikahan seperti apa yang kita mau punya, hari ini kita nggak tahu ya direction apa yang kita mau ambil dan kita nggak tahu keputusan apa yang kita harus buat. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak akan punya planning.
Ya, kalau kita nggak punya planning, kita nggak enjoy prosesnya. Prosesnya pasti berantakan, brother sisters. Makanya hari ini kenapa ya pernikahan kita jadi begitu-begitu saja, tidak ada pertumbuhan karena kita nggak pernah punya yang namanya goal atau visi untuk hubungan kita. Kita perlu tahu mau dibawa kemana pernikahan ini, betul ya? Atau setelah kita udah tahu mau dibawa kemana, baru kita bisa cari tahu bagaimana mencapainya, ya. Dan kemudian kita jadi tahu apa yang diperlukan untuk mencapai apa yang kita mau bangun. Nah, kita harus punya goal. Kita harus punya visi. Ya, pernikahan seperti apa yang kita mau bangun. Dan kita bisa break it down ke area-area yang lebih kecil ya, sehingga kita juga bisa membuat itu jadi lebih jelas. Contoh, apa common goals kita berdua untuk intimacy-nya kita, sex life-nya kita. Harus ada goal ya. Kalau enggak, kacau. Oke, tadi malam kita pimpin sebuah Bible Talk, menarik sekali. Pertanyaan satu orang di Bible Talk itu adalah begini, Pak Budi, ya hubungan intim itu penting nggak sih untuk pernikahan? Saya nggak tahu mau jawab apa gitu. Kenapa kamu menikah? Tapi berapa di antara kita hari ini tidak punya lagi goal untuk hubungan intim kita. Oke, untuk hubungan intim kalian. Kita perlu buat goal. Hubungan intim kita maunya seperti apa. Ya, bagaimana dengan financial management? Ya, banyak kita hari ini sembarangan. Nggak ada planningnya untuk keuangan daripada pernikahan kita. Bagaimana parentingnya kita untuk anak-anak kita. Makanya hari ini suami istri sering berantem. Ya, kenapa? Karena nggak ngerti bagaimana mau unified dalam parenting. Bagaimana dalam mengatur prioritas-prioritas kehidupan kita. Waktu kita. Pengaturannya bagaimana? Apa yang dipakai untuk anak, kapan dipakai untuk satu sama lain, kapan dipakai untuk keluarga. Itu perlu dibicarakan. Household management, ya, pengaturan rumah, siapa tanggung jawab apa. Family relation, bagaimana kita berhubungan dengan mertua yang nanti kita belajar ya dari Rebi ya, bagaimana berhubungan dengan orang tua kita, ipar-ipar kita. Itu kita perlu ngomong, kita harus punya common goals ya. Apa yang kita mau lihat terjadi di dalam hal-hal ini, itu akan membantu kita sehingga kita tahu apa yang kita akan lakukan sehari-harinya sebagai suami dan istri. Tanpa tujuan, kita tidak akan bisa menikmati hubungan kita. Kita perlu punya cita atau common goals sebagai pasangan. Ya, ini foto kita ya dibuat sama Andrea, dibuat tua gitu ya. Cuman yang lucunya, yang cowoknya bisa dibuat rambutnya putih, yang ceweknya nggak bisa dibuat rambut putih. Andrea bilang nggak bisa, mami itu susah dibuat putih, udah nggak bisa gitu ya. Saya bilang oh ya mungkin juga ya, karena saya akan cat rambut terus menerus sampai saya tua, saya akan cat rambut. Ya cocok lah, boleh lah. Jadi itu wajah kita kalau dibuat kayak tua ya. Kenapa? Ini salah satu sebenarnya cita-cita kita ya, atau goalnya kita dalam pernikahan kita. Ya. Kita mau waktu kita nanti tua nih, udah kakek dan nenek ya, udah punya cucu gitu, kita tetap bisa mesra, kita tetap bisa hugging, kita tetap bisa kissing, kita tetap bisa intimacy gitu ya. Itu harapan kita sebenarnya. Nah, dengan kita punya goal dan visi seperti itu sebenarnya membantu kita untuk terus mau keep on growing, ya. Karena kalau kita mau capai goal itu nggak gampang, betul nggak? Kenapa? Karena banyak sekali pasangan yang sebenarnya kita ini nggak percaya kalau semakin lama semakin menikah itu harusnya bisa semakin bagus. Dulu saya nggak percaya itu. Dulu saya pikir ya masa paling indah itu masa honeymoon, masa pacaran. Ya, semakin lama married itu pasti menurun deh, otomatis lah. Intimacy pasti menurun, nanti hal-hal yang lain, komunikasi juga pasti menurun gitu ya. Karena itu yang kebanyakan atau umumnya sekitar kita. Dulu saya juga punya pandangan seperti itu ya. Makanya kita pernah gini, berantem enggak gitu ya. Tapi kok kayaknya gitu-gitu aja hubungan kita, nggak enjoy. Kenapa? Karena kita nggak punya goal. Jadi ya jalanin aja setiap hari begitu. Udah bagus nggak berantem, itu goal kita. Dan itu salah. Dengan kita punya goal, itu membuat kita terus keep on growing. Saya sering cerita ya kalau di Merit ya, saya bilang saya selalu ingat pokoknya apa yang Tuhan buat mujizat pertama di Kana, yaitu mengubahkan air jadi anggur. Ya, nah itu pasti ada relate-nya, hubungan ya pernikahan dengan anggur ya. Kalau kita lihat anggur itu kan semakin berumur semakin berkualitas. Nah seharusnya itulah rancangan Tuhan. Semakin kita menikah, semakin bisa berkualitas. Jadi goal-goal itu penting. Saya ingat Budi gini, dia sering gini dulu ya.
Dia sering bilang, saya baik lo orangnya lo, saya sayang kamu lo. Coba tuh, kamu lihat tuh si tetangga itu ya suaminya. Coba kamu lihat si sister itu suaminya. Wah dia compare tuh, compare tetangga lah, compare brother sister lah ya. Nah itu saya bilang oke lah, ya memang saya harus bersyukur gitu ya. Tapi saya betul-betul lihat Budi itu grow banyak sekali sebagai suami ketika satu saat dia dapat keyakinan baru. Ya, waktu itu dia bilang bahwa dia klik banget tentang Efesus 5. Bahwa di Efesus 5 itu bilang bahwa suami mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Jadi comparison dia, perbandingan dia bukan orang, tapi Yesus. Dalam dia mengasihi saya, dia compare Yesus mengasihi saya seperti itu enggak? Nah, itu yang goalnya dia. Dan sejak itu dia bertumbuh banyak sekali sebagai suami. Nah, saya bersyukur banget. Saya sampai tertusuk ya, sampai berasa kadang-kadang ya, iya ya dia lebih sayang saya daripada saya sayang dia ya. Saya juga mesti bertumbuh nih ya. Dan ketika saya merasa dikasih, saya pun mau betul-betul grow dalam mengasihi dia lebih banyak. Belakangan ini Budi kan sentuhan ya, dia suka sentuh ya. Saya sering cerita ya kalau dia naik mobil sentuh gitu ya. Nah, dia itu lebih cepat tidurnya daripada saya. Saya itu lebih belakangan tidurnya. Jadi kalau dulu mah ya udah dia tidur, apalagi kalau dia ngorok saya pusing, dengar ngorokannya kenceng banget ya. Tapi sejak saya juga ambil keputusan saya mau betul-betul lebih sayang dia ya. Salah satunya adalah belai dia waktu tidur. Dia belai. Nanti kadang-kadang bangun, ada maunya tiba-tiba. Wah itu saya langsung, aduh itu salah nih. Tapi itulah salah satu yang saya juga mau tumbuh karena saya tertusuk dengan keputusan dia untuk mau lebih dan lebih lagi mencintai saya. Karena perbandingan dia adalah Yesus. Ya, jadi saya percaya kita semua kalau kita punya goal, kita sering ya bicarakan ya misalnya goalnya kita mau tinggal di mana ya waktu tua ya Han ya. Nggak mau di rumah. Nanti kalau nggak ada pembantu setengah mati ya, kita apartemen kecil aja supaya gampang pokoknya. Bahkan kita udah pikiran beli robot nyapu dan ngepel ya, udah kepikiran. Habis itu kita bilang lagi nanti anak-anak waktu udah keluar semua apa yang kita mau lakukan. Waktu kita sama-sama jadi tua, anak-anak udah nggak ada, apa yang kita mau lakukan. Pelayanan seperti apa yang kita mau lakukan. Dan gitu holiday seperti apa, kita mau kemana lagi nih yang kita mau pergi. Jadi pembicaraan seperti itu yang membuat kita excited untuk terus mau growing dalam pernikahan kita. Jadi itu bantu banget untuk kita lihat ke depan mau seperti apa pernikahan kita dan sehingga kita bisa lakukan yang kita lakukan itu bisa menuju ke goalnya kita itu. Jadi saya percaya cita-cita itu suatu hal yang bagus dalam pernikahan kita. Mari kita sama-sama juga punya cita-cita ya, merit seperti apa yang kita mau punya. Amin. Oke, jadi antara aku dan kamu jangan ada si dia. Harus ada cita-cita, amin. Harus ada common goals-nya kita. Amin. Itu akan buat kita menikmati hubungan kita sebagai pasangan. Oke, berikutnya antara kamu dan aku harus ada cinta atau harus ada yang namanya komitmen. Di Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernah nggak brother sister kita bertanya, kenapa sampai harus tinggalkan orang tua dan harus bersatu dengan pasangan kita atau membangun sebuah keluarga yang baru? Kalau saya makin berpikir, saya melihat bahwa kenapa kita harus tinggalkan orang tua kita supaya kita betul-betul bisa fully fokus atau fokus sepenuhnya kepada pasangan kita. Itu kenapa kita harus tinggalkan orang tua kita. Malah harusnya brother sister sesudah menikah kita karena fully fokus sama pasangan kita, kita harusnya apa? Bisa lebih memberi kepada pasangan kita. Brother sister, cinta itu nggak cuma sekedar feeling atau perasaan, tetapi adalah action dan juga adalah perbuatan. Ya, saya suka menggambarkannya seperti ini. Oke, seperti api unggun, betul tidak? Ya, nah ini saya mau katakan demikian. Kenapa? Semakin tidak diberikan api, ya semakin tidak diberikan kayu, ya kayunya adalah actionnya, ya semakin juga akan menjadi kecil, bahkan akan lama-lama menjadi mati apinya. Ya, tapi kalau semakin diberikan kayunya, ya akan semakin besar. Semakin banyak actionnya, ya apinya semakin besar. Ya, kalau tidak ada actionnya, tidak ada usahanya, tidak ada effortnya, tentu ya passionnya atau apinya akan lama mati. Jadi artinya apa?
kita hari ini bisa bahkan buat yang sudah dingin menjadi hangat kembali jika mau usaha, jika kita mau memberikan yang terbaik. Ya, tidak ada yang otomatis. Semakin kita berikan usaha kita, semakin pernikahan kita akan menjadi lebih baik. Nah, banyak orang bilang gini, oke, kenapa ya waktu kita masih pacaran kita enjoy ya, waktu kita masih awal-awal menikah kok kita bisa enjoy, kok masih ini? Betul. Ya, memang awal-awal ya kita mengalami namanya kasmaran, feeling masih kuat. Betul, itu betul banget. Tetapi kalau kita boleh jujur, brother sister, saya juga baru kepikir, bener juga ini tadi waktu kita ngobrol sama istri saya. Kenapa feeling kita bisa begitu kuat? Memang benar karena kasmaran. Tetapi kalau kita boleh jujur juga, pada saat kita lagi pacaran, pada saat kita lagi PDKT, pada saat awal-awal kita married, kita usahanya juga sangat-sangat besar. Betul nggak? Jangan kita bilang sini, oh kenapa dulu ya kita terjebak sama nostalgia. Ya kita bilang, oh dulu begini, dulu begitu. Kita mau coba jujur. Dulu kita juga lakukannya banyak. Ya contoh, dulu antar jemput, sekarang kagak mau. Suruh naik ojol. Ya gimana? Dulu kan kalau kita ini jemput, wah dipeluk, wah ketemu seneng. Sekarang suruh jemput, nggak bisa. Naik aja ojol. Nah, ya, jadi jangan heran. Oke? Jadi jangan kita semua pikir itu karena feeling. Enggak. Karena usaha dan action kita juga sangat besar pada waktu itu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih berikan usaha yang sama? Ya, sesudah hari pernikahan kita. Masih bertumbuh nggak usaha kita? Effort kita masih sama nggak? Sesudah 1 tahun bagaimana? Makin kasih effort nggak? Sesudah 10 tahun bagaimana? Masih kasih effort nggak? Masih kasih usaha tidak? Kenapa kita bisa lost atau kita kehilangan feeling kita atau perasaan kita? Kalau saya boleh tekankan hari ini, brother sisters, dengarkan saya baik-baik. Kenapa kita bisa lost feeling kita atau kehilangan perasaan kita? Karena kita juga kehilangan perasaan usaha kita. Kita lost our effort juga. Oke? If we maintain the effort, kalau kita terus berusaha, kita terus lakukan yang seperti kita lakukan dulu, the feeling will stay, the feeling will grow. Masalahnya, brother sister, kita berhenti melakukan apa yang kita pernah lakukan waktu kita dulu pacaran. So, hari ini saya mengajak kita sini, jangan tertipu. Itu bukan cuma soal pacaran, soal feeling. It's about action. It's about commitment. Dan kita sebagai suami dan istri, kita perlu lakukan itu. Iya. Kita mungkin ya udah dengar ini berkali-kali bahwa di dalam kita membangun hubungan yang bagus, kita perlu usaha. Saya percaya semua didengar, apalagi kita sering ya ikut kelas-kelas pernikahan yang biasanya dikasih PR. PR-nya begini ya, kamu harus ini sama suami, kamu harus begini sama istri. Kita tahu semua knowledge-nya. Tapi pertanyaannya dilakukan atau tidak? Ya. Nah, untuk kita bisa melakukan itu nggak gampang loh. Kita bisa tahu untuk membantu pernikahan kita bagus itu adalah kita perlu lakukan sesuatu. Contoh, kita mesti forgive. Tahu. Tapi untuk betul-betul bisa forgive, kita nggak punya kekuatannya. Yeah. Kita tahu nih, sebagai istri, mesti giving nih dalam intimacy. Tapi ya, kedagingan kita males, capek. Jadi gini, tahu di sini, tapi untuk lakukannya nggak ada kekuatan. Yeah. Nah, itulah makanya penting di dalam hubungan pernikahan kita, ada yang namanya spirituality, kerohanian. Hubungan kita sama Tuhan itu memegang pengaruh besar sekali dalam pernikahan kita. Kenapa? Waktu saya nggak bisa forgive Budi, tapi ketika saya ya quiet time, baca firman, tiba-tiba kayak, aduh, gue masih humble nih. Kalau enggak, nih Tuhan bilang, yang prideful direndahkan, tapi yang humble ditinggikan. Jadi saya belum tentu lakukan untuk Budi loh saat itu. Saya lakukan untuk Tuhan, tapi karena obedience saya sama Tuhan mempengaruhi hubungan kita. Dan begitu banyak sebenarnya contohan-contohan seperti itu. Salah satu contoh yang saya suka juga adalah di Alkitab itu dikatakan kalau kita jadi murid, kita itu belajar agape love ya. Betul ya? Bukannya eros, bukan yang lain-lain, tapi agape love. Nah kalau kita tahu agape love itu selfless, unconditional. Nah masalahnya hari ini kenapa kita juga mengalami problem dalam pernikahan kita, karena kita menggunakan love yang seperti di dunia ajarkan. Ya, yang memandang kondisi. Contoh lah, dia juga nggak mau berubah, ngapain gue berubah? Keenakan dia.
Dia juga nggak melakukan peran dia, ngapain gue melakukan peran gue? Nah, ya, kita tunggu-tungguan. Kenapa? Karena love kita itu kondisi, berkondisi. Tidak seperti love-nya Yesus. Agape love itu tidak berkondisi. Mau pasangan kita lagi nyebelin, mau pasangan kita nggak melakukan bagian dia, lagi betul-betul off track ya. Oh, di 1 Petrus 3 kan bahkan dia nggak takut firman. Kita melakukan bagian kita untuk punya agape love itu. Dan kita terus-menerus lakukan, percaya deh, Tuhan akan bekerja, mengubahkan pernikahan kita. Kenapa? Yang merancangkan pernikahan itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan rancangan pernikahan itu bisa selama-lamanya sampai kematian memisahkan kita, berarti Tuhan tahu caranya bagaimana bisa itu terjadi. Nah, salah satunya adalah kita gunakan kasih atau love yang bukan dari dunia ajarkan, tapi kasih yang seperti Tuhan ajarkan. Makanya untuk kita punya hubungan dekat sama Tuhan, itu mempengaruhi. Nggak mungkin kita belajar kasih Tuhan kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Makanya kita perlu dekat sama Tuhan sehingga kita belajar kopi kasihnya Tuhan, kita praktekin juga ke pasangan kita. Dan itu yang membantu banyak sebenarnya problem-problem dalam pernikahan kita. Saya baca satu buku ya. Ini penulis buku ini adalah konselor ya, dan dia bilang dia selidiki 3 chapter dalam buku Kejadian untuk mempelajari rancangan Tuhan tentang pernikahan. Dan waktu dia mempraktekkan di dalam badannya konselor, tapi juga nggak terlalu enjoy marriage-nya mereka. Ya, jadi waktu dia mempraktekkan, dia melihat perubahan dalam pernikahan. Makanya dia akhirnya punya keyakinan konselingin orang nggak bisa kalau tanpa firman. Karena dia percaya yang bisa orang melakukan tips-tipsnya dia, ya hal-hal yang dia konselingin untuk dilakukan, itu baru bisa dilakukan kalau mereka betul-betul punya connection sama Tuhan. Saya mau ngajak kita semua betul-betul untuk mau betul-betul juga jaga hubungan pribadi kita sama Tuhan. Karena itu akan membantu kita bisa melakukan semua yang kita belajar. Jangan sampai kita tahu banyak, tapi nggak dilakukan, akhirnya nggak ada perubahan. Mari kita juga betul-betul belajar banyak, put practice, Tuhan bisa bantu kita, memampukan kita, dan akhirnya membantu perubahan kita juga bertumbuh. Amin. Oke, jadi saya mau kita betul-betul lihat gambar ini ya, dan betul-betul mengerti ya. Sekali lagi, kamu mau pernikahan kamu betul-betul semangat, betul kalian bisa enjoy, bisa hot istilahnya ya, bisa passionate ya. Lihat, ya kamu hanya perlu kasih action yang lebih, usaha yang lebih, effort yang lebih, itu pasti kalian akan nikmati. Semakin kecil juga apinya. Semakin besar, semakin juga kalian akan bisa menikmati hubungan kalian. Jangan mau ditipu oleh iblis yang kata, oh itu cuman, no, it's about usaha, about action. Semakin kamu taruh usaha kamu, semakin kamu bisa menikmati hubungan kalian. Antara kamu dan aku harus ada cinta, harus ada komitmen untuk kita bisa enjoy. Nggak cuma bergantung sama feeling, karena feeling pasti akan hilang. Tapi jika ada action atau komitmen, feeling akan tetap kuat. Terakhir, ya, antara kamu dan aku harus ada yang namanya cerita, oke? Harus ada communication, amin? Yuk kita lanjut ya, Kejadian pasal 2, 25, katakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu, amin? Kita suami dan istri, masih malu-malu nggak? Mudah-mudahan nggak ya, harusnya nggak ada malu-malu lagi. Harusnya apa? Betul-betul kita terbuka satu dengan yang lainnya. Harus ada yang namanya kejujuran ya, bukan rasa malu lagi. Suami dan istri ya, antara kita seharusnya tidak ada rahasia dan tidak ada yang disembunyikan. Ini sangat penting, brother sisters. Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu, pasti akan menjadi masalah. Kita harus belajar untuk bisa terbuka, cerita apa saja antara aku dan kamu, istilahnya ya. Harus cerita. Jadi ceritanya sama siapa? Aku dan istri atau aku dan suami. Jangan aku dan dia, jangan. Oke? Ceritanya sama pasangan kita, apapun yang kita rasakan atau apa yang kita alami. Oke, saya mau katakan ini. Sangat penting everyday, setiap pasangan kita sebagai suami dan istri, kita make time. Buat waktu. Buat waktu untuk apa? Bukan cari waktu. Kalau cari waktu pasti nggak terjadi. Jadi make time. Commit to talk, ya betul-betul ambil komitmen untuk ngobrol, untuk cerita sebagai suami dan istri, penting banget. Jangan kita di sini ada sesuatu di hati tapi kita nggak cerita, ada sesuatu yang mengganjal kita nggak cerita, ya. Be truthful, artinya apa? Jujur. Jangan kita di sini coba-coba hanya cerita setengah atau hanya kelihatan baik, nggak akan membantu. And be teachable, artinya apa? Artinya kita juga hari di sini mau siap untuk
dibimbing, mau di counseling, mau minta bantuan, ya sehingga apa? Sehingga kita betul-betul bisa ngomongin hal-hal bahkan yang sulit kita ngomongin sebagai suami dan istri. Dengan kata lain, jangan sampai ada rahasia atau hal yang tidak dibicarakan antara suami dan istri. Oke, nah untuk kita bisa bicara, ya ini beberapa tips dari kita aja. Ya, waktu kita bicara mungkin kita perlu cari ya waktu yang tepat. Ya, jangan atau tempat yang tepat, maksudnya tempat yang tepat. Ya, jangan di tempat umum. Kamu mau coba ngomongin hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, jangan. Ya, mungkin di tempat yang kalian berdua nyaman. Ya, seperti di tempat tidur kalian atau di ruangan yang private buat kalian. Betul-betul ngomongin, tapi jangan cari tempat mungkin depan anak atau apa, tempatnya harus tepat. Emotional stage kita harus tepat. Artinya apa? Jangan waktu lagi emosi, waktu capek coba ngomongin hal yang berat. Pasti jadi ribut. Jadi cari waktu lagi ya kita lagi nggak emosi dan kita juga nggak capek. Attitude-nya kita juga harus benar. Artinya apa? Artinya kita ngomong ini bukan siapa benar siapa salah, tapi kita lagi mau cari solusi dan kita mau terbuka, kita mau bisa akhirnya bertumbuh di area yang kita mau bicarakan. Choice of words, ya kata-kata yang kita pilih pun penting, ya. Ingat kita diajarkan tentang vulnerable. Jadi jangan mulai dengan langsung di attack atau apa, tapi ngomong dari feelingnya kita, kelemahan kita apa kebutuhan kita. Kita pilih kata-kata yang tepat. Ya, sehingga kita bisa menyampaikannya dengan baik. Kalau kita nggak tahu, ya tanya sama pasangan kita, kalau saya mau bring up tentang ini, bagaimana caranya supaya kamu tidak tersinggung atau kamu tidak sakit hati. Jangan ada satu topik pun yang tidak bisa kalian bicarakan. Mau sesulit apapun itu, bicarakan. Right ending artinya apa? Artinya harus sampai tuntas, sampai selesai, sampai nggak ada lagi. Kalau perlu, ya minta bantuan. Kalau perlu ya kita betul-betul doakan sehingga apa? Betul-betul tidak ada lagi yang tersisa dan kita bisa terbuka satu sama lain apa adanya. Waktu kita mendengarkan, oke, ini saya udah pernah ajarkan, saya go to cepat sekali aja. Ya, waktu mendengarkan kita harus accept, kita harus terima, ya. Kemudian kita harus appreciate orang yang mau udah terbuka. Jangan kita di sini malah marah-marah. Kita kalau perlu minta maaf untuk apa yang dia rasakan. Terus kita perlu assure, kita perlu kasih satu assurance ya. Apa tuh assurance bahasa Indonesianya? Penguatan ya bahwa nggak ada maksud saya ke sana, oke? Dan juga tanya apa yang bisa saya bantu. Jadi ini adalah cara kita mendengarkan. Jangan avoid. Ada kita di sini, pasangan kita mau ngomong ya, kita udah lari kemana-mana kita. Baru mau, honey mau ngomong, aduh nggak sempat, aduh lagi sakit kepala, aduh sakit gigi, aduh banyak sekali alasannya. Oke, kita pokoknya avoid mulu, nggak berani kita ngomong. Ya, ada kita di sini waktu mendengarkan, belum mendengar, kok kamu gitu berasanya, kok kamu, jangan, dengan itu perasaannya dia. Jadi jangan dilawan, jangan di go against, ya. Jangan kita juga assume, ya. Jangan kita di sini, gue udah tahu lu mau ngomong apa, lu pasti mau ngomong ini kan. Nah, kadang-kadang kita ngomong belum dengerin pasangan kita mau ngomong, kita udah assume. Ada kita di sini pasangan kita baru ngomong sesuatu, lah lu juga gitu, kita attack pasangan kita. Ya, akhirnya pasangan kita jadi nggak bisa ngomong. Oke, dan apalagi abuse ya. Ada kita di sini begitu dengar ini kita emosi, kita gunakan kata-kata yang menyakitkan ya, atau kata-kata yang mengecilkan sehingga apa? Akhirnya dia jadi tidak bisa cerita lagi. Jadi sangat penting brothers sisters, kita di sini tahu bagaimana kita harus mendengarkan satu dengan lain sehingga gampang untuk kita bercerita satu dengan yang lainnya. Ya. Dulu waktu kita PDKT ya, saya percaya kita semua suka bicara ya. Makanya kita bisa deket gitu hati ke hati ya, karena kita suka bicara ya. Nah, sampai ada banyak ya kalau orang pacaran itu ya teleponan terus gitu ya berjam-jam, nggak pegel tuh ya, tangan nggak pegel ya, bingung ya, bisa mulut nggak pegel dan kuping nggak pegel dan tangan nggak pegel, bingung kan? Kenapa? Ya itulah bicara komunikasi. Dan itu yang membuat kita dekat dengan pasangan kita. Nah, setelah kita menikah biasanya mulai topik berubah karena apalagi udah punya anak ya. Topik yang dibicarakan bukan antara kamu dan aku lagi. Kalau dulu waktu pacaran kebanyakan aku dan kamu. Ya, kita bicarakan feeling kita bicara apa yang buat kita happy, kita bicara tentang dia, gimana dia, kita berasa tentang dia apa gitu ya. Tapi sejak kita married berubah. Lama-lama berkurang. Pembicaraan itu karena udah gak menarik lagi, lama-lama berkurang. Dan bahkan
habis hilang. Udah ngomongnya tuh udah fakta semua. Dan itu yang membuat hubungan kita akhirnya disconnect dengan pasangan kita. Saya sebenarnya suka ngomong ya. Saya lebih bawel sebenarnya dari Budi ya. Saya lebih suka ngomong gitu ya. Tapi ada satu waktu saya ingat, saya ngomong, dia kok kayaknya nggak nanggapin ya. Kayak males ngomong. Karena biasanya kadang-kadang yang saya ngomong itu, pembicaranya kadang-kadang problem gitu ya. Jadi dia pusing. Akhirnya dia males ngomong. Dia males ngomong, membuat saya juga males ngomong. Lama-lama, dua-dua kita nggak ngomong, habislah hubungan itu. Mulai kayak datar. Dan lama-lama menurun. Nah ini banyak terjadi di pernikahan ya. Nah ada sebenarnya tips yang bagus nih buat sister terutama ya, karena biasanya yang bring up things, yang suka ngomong itu sister ya. Nah ada satu tips yang bagus, yaitu sebelum kamu approach your husband, approach God dulu. Very good. Ya, jadi kita approach God dulu nih, feeling kita dikeluarin, diluberin semua ke Tuhan dulu, gitu ngomong, udah tenang, dan ini baru ngomong. Jadi ngomong itu udah enak. Biarpun yang kita bawakan mungkin topik-topik yang sulit, tapi suami kita juga udah terimanya, udah lebih enak. Daripada gini, topiknya masih membara di hati ya, kita bawa. Lama-lama suami kita malas ngomong. Nah, suami kita malas ngomong, kita juga lama-lama dingin kan? Malas juga. Dan itu disconnect pasti hubungan itu. Kenapa? Karena komunikasi itu penting. Ingat, waktu kita pacaran, kita suka komunikasi. Makanya itu yang membuat kita enjoy hubungan kita. Bisa terjadi lagi gak? Bisa banget. Makanya kita perlu bertumbuh dalam komunikasi. Nah, salah satu yang juga sulit ya untuk dikomunikasikan adalah topik-topik sulit, topik-topik sensitif. Saya sama Budi itu punya 3 topik sebenarnya ya. Satu topik tentang keuangan, satu topik tentang intimasi, satu topik lagi tentang lawan jenis. Ya, yang terakhir ini ya, saya baru belakangan sharing ya, karena kelupaan ya, karena udah lama gitu ya. Tapi ada pernah kejadian di mana Budi itu pernah ikut lomba Toastmaster ke Malaysia. Saat itu waktu di seminar 3 hari itu, dia itu ada satu orang ya, wanita yang dia ngobrolnya enak. Nah tiap kali dia bangun pagi, dia kepikiran, dia mau ngomong sama cewek itu. Dia tertarik ngomong. Nah yang bersyukurnya saya, dia pulang dari sana, dia langsung bicara sama saya dan juga sama Harlem saat itu ya. Dia confess feeling dia itu, bahwa kok lucu ya, dia lebih excited ngomong sama dia daripada sama saya. Nah, itu suatu hal yang sensitif ya sebenarnya ya. Tapi kita ngomongin, kita beresin, dan akhirnya sekarang topik tentang hal itu sebenarnya suatu hal yang kita bisa ketawa ya. Terakhir ini ada dia punya ex pacarnya dia ulang tahun ya. Di grupnya mereka, grup sekolahan mereka ya, pada say happy birthday. Jadi dia cerita ke saya, "Hani, si itu birthday, saya WhatsApp dia ya." Nah, begitu saya tanya, "Coba kasih tahu saya detail WhatsApp-nya apa aja." dia kasih tahu. Kontrolin sekali istri saya. Habis itu dia WhatsApp-nya ya biasalah happy birthday, semoga apa, ada gitu, semoga kamu sehat-sehat selalu. Jadi saya bilang, nggak perlu lah sehat-sehat selalu. Yang umum aja. Nggak perlu terlalu ini, umum-umum aja gitu ya. Tapi kita bisa ketawa sambil ngomong itu ya. Nah, saya bersyukur gitu ya, dari yang topik-topik sulit atau sensitif, sekarang ini kita bicarakan udah bisa ketawa ya satu sama lain. Ya kenapa? Karena dibicarakan lagi, yang dari mulai bicaranya intens, berantem, sampai kita nantinya juga bisa merasakan kembali waktu kita masa pacaran dengan sekarang juga. Karena kita bisa ngomong apa aja tentang kita berdua juga. Oke, saya nggak tahu matiin alarm saya gimana. Udah waktunya deh. Oke. Dia nyala, saya nyala. Oke. Pada akhirnya saya cuma bilang, sebagai pasangan antara aku dan kamu, suami dan istri, kita harus punya 3 hal ini. Kita harus punya cita-cita, kita harus punya common goals, ya. Kita punya visi sama-sama apa yang kita mau capai dalam pernikahan kita. Kita harus punya cinta, komitmen, ya. Jangan bergantung hanya pada feeling. Kita betul-betul kasih effort kita, usaha kita, sehingga kita terus bisa lihat pernikahan kita terus bertumbuh. Dan terakhir, mari kita juga punya cerita. Ya, kita terus berkomunikasi, terus ngomong, tidak ada rahasia di antara kita. Semoga ini membantu kita terus bertumbuh dalam pernikahan kita. Terima kasih, God bless you all.